kita melihat terdapat adanya penurunan yang sangat signifikan atas IHSG, kemudian kenaikan juga nilai rupiah terhadap dolar. Oh iya, betul. Nah, sehingga akhirnya kalau kita melihat dalam konteks investor internasional, itu mereka akan berinvestasi kepada investasi-investasi yang mereka lebih merasa aman. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat kecenderungan harga saham di Indonesia itu cenderung naik. Iya, naik. Nah, tetapi memang akhir-akhir ini yang akhirnya turun. Ya. Nah, dengan adanya kantor dari Menteri Keuangan dan akhirnya menerbitkan obligasi pemerintah, ini salah satu bentuk kebijakan yang sangat baik. Artinya adalah investor akan memiliki alternatif untuk investasi lainnya yang lebih aman. Ketika adanya reaksi dari masyarakat, kemudian juga dari tokoh-tokoh di Indonesia, ini kenapa bisa terjadi ya bahwa program-program tersebut itu dianggap katakanlah kurang efisien, kurang efektif. Nah, berarti memang ada masalah berkaitan dengan masalah implementasinya, ya kan? Tetapi kalau misalkan kita bisa ambil lesson learn dari yang di tahun 99 itu, bagaimana Presiden B.J. Habibie ini bisa memulihkan kondisi yang sebelumnya mengalami kondisi Indonesia mengalami krisis ekonomi, sehingga akhirnya bisa lebih stabil di tahun 1999 dan tahun 2000. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Seven Insight. Bersama saya Devi Febriana dan rekan saya Prakasyada Mario. Pada kesempatan kali ini kita dari program studi S1 Sains Informasi yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, di kesempatan kali ini tuh Raka tahu nggak sih kita mau bahas apa? Nggak tahu lagi apa Nggak ya? tahu ya. Yaudah deh, aku langsung kasih tahu aja. Jadi di sini tuh kita akan ngebahas topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini nih, yaitu tentang pengaruh rupiah melemah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Wah, nah tadi kan udah disebutin nih judulnya sama Devi, kita mau bahas apa. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi wawancara dan perkenalan dan lain-lainnya, nah kami udah mengundang narasumber yang telah hadir sama kita sekarang gitu guys. Siapa sih Nah, itu? beliau adalah Bapak Dr. Amri Firmansyah, yang dimana ia merupakan seorang akademisi dengan jabatan fungsional sebagai lektor kepala di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, beliau ini punya 3 kepakaran utama, yaitu pada akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan akuntansi keberlanjutan. Nah, kehadiran beliau ini sangat diharapkan sama kami dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena pelemahan nilai tukar rupiah yang tengah menjadi perhatian publik di saat ini yang lagi happening banget gitu ya, Devi. Wah, iya sih. Sebenarnya sebagaimana yang udah kita ketahui nih teman-teman, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya di dolar Amerika Serikat itu kan mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kondisi ini tuh menjadi sorotan karena memiliki pengaruh yang cukup luas nih di berbagai sektor, mulai dari perdagangan internasional, investasi, harga barang impor, hingga daya beli masyarakat. Nah, pelemahan rupiah ini tuh nggak hanya menjadi persoalan ekonomi makro, tapi juga dampaknya itu dirasakan sama masyarakat dan kita nih sebagai mahasiswa itu kita rasain banget, teman-teman. Betul. Jadi karena itu pembahasan mengenai pelemahan rupiah ini menjadi penting banget nih buat kita, buat mahamin bareng-bareng sebagai kita generasi muda gitu. Dengan memahami faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, terus langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kita nih sebagai masyarakat gitu. Kita dapat melihat isu ini tuh secara lebih objektif dan memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini begitu. Oke, benar banget. Langsung kita panggil aja nggak sih Betul. narasumber kita? Kita panggil aja sekarang yuk. Mungkin langsung aja kita masuk ke sesi wawancara pada siang kali ini teman-teman. Dan mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Dengan menyikapi IHSG atau indeks harga saham gabungan yang sempat anjlok parah gitu Pak, hingga ke level 5.342, dan melemahnya rupiah yang menyentuh kisaran 18.000 sekian yang pada hari ini, sampai BBM pun naik ya Pak.
mungkin bagaimana Bapak melihat kondisi nyata terkait ekonomi saat ini, karena mungkin bisa dibilang hal ini sangat kontra dan bertolak belakang banget sama apa yang dibilang pemerintah kalau fundamental ekonomi mereka tuh masih Indonesia tuh tetap kuat gitu Pak. Ya, Gimana? oke. Ya, oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Raka ya. Ini pertanyaannya baik sekali. Jadi memang sangat kekinian ya atas isu tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks kondisi saat ini, kita bisa melihat dalam dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi eksternal terlebih dahulu ya. Baik. Nah, saat ini kita melihat terdapat adanya tekanan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat betul. ya, Devi. Jadi memang itu akan mempengaruhi bukan hanya Indonesia saja. Kemudian yang kedua adalah dampak dari adanya geopolitik tersebut, permasalahan geopolitik tersebut itu mengakibatkan adanya kenaikan harga minyak dunia, di mana sektor energi ini merupakan sektor utama bagaimana perekonomian dalam satu negara itu dia bisa hidup. Artinya ketika terdapat adanya kelangkaan atau misalkan kesusahan untuk bisa mendapatkan minyak dunia, ini tentunya akan mengakibatkan harga-harga naik. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia loh, di negara-negara yang Ya, lain, betul. khususnya negara-negara berkembang, Iya. ya mungkin kita lihat dalam kondisi ekonominya tidak terlalu kuat juga berdampak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat dari sisi internal, internal Indonesia ya. Nah, apakah memang kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah itu relevan dengan kondisi saat ini? Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi juga tetap bisa berjalan, bisa tumbuh. Nah, ketika kita melihat terdapat adanya penurunan yang sangat signifikan atas IHSG, kemudian kenaikan juga nilai rupiah terhadap dolar. Oh, iya, betul. Nah, sehingga akhirnya kalau kita melihat dalam konteks investor internasional, itu mereka akan berinvestasi kepada investasi-investasi yang mereka lebih merasa aman. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika kita melihat yang pertama harga nilai dolar itu istilahnya relatif lebih stabil. Kemudian yang kedua adalah pemerintah Amerika Serikat dia meningkatkan tingkat suku bunga, sehingga ketika investor dunia, investor global itu melihat bahwa investasi dalam konteks US dollar dan investasi di Amerika lebih menarik, mereka tentunya akan menukarkan mata uangnya yang sebelumnya dengan rupiah, sehingga akhirnya mereka konversikan ke dalam dolar untuk bisa berinvestasi dengan lebih aman. Nah, itu istilahnya beberapa faktor yang sebenarnya bukan hanya kita lihat dalam konteks internal. Jadi faktor eksternal pun juga ternyata memang lumayan besar. Nah, cuma masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan kondisi eksternal, apakah Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia itu menerapkan kebijakan-kebijakan yang memang inline atau relevan dengan kondisi saat ini, sehingga akhirnya apa? Kalau misalnya memang ternyata agak kurang relevan, ini yang mengakibatkan adanya kurang kepercayaan pihak internasional. Nah, ini yang mesti harus dijaga sebenarnya untuk bisa lebih mengakibatkan kestabilan perekonomian yang ada di Indonesia. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Lembaga internasional ini baru-baru ini juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk tahun di 2026. Yang berakibat itu pada hilangnya kepercayaan investor asing dan munculnya penarikan modal atau capital outflow. Nah, menurut Bapak, turunnya kepercayaan investor asing itu karena kondisi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil, atau karena mereka melihat nih kebijakan ekonomi di Indonesia itu masih kurang efektif gitu? Ya, jadi ini menyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi memang faktor trust itu sangat penting. Jadi khususnya di dalam satu negara, bagaimana misalkan investor-investor asing bisa berinvestasi di Indonesia, baik investasi dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk sektor real. Nah, tentunya ketika mereka lebih melihat bahwa tingkat trustnya itu mungkin lebih tinggi di luar Indonesia, mereka akan mencari
istilahnya apa, objek investasi yang menurut mereka kan lebih aman. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi istilahnya ketika pemerintah Amerika Serikat meningkatkan tingkat suku bunga internal di negaranya, ini tentunya akan lebih menarik bagi perhatian investor global dibandingkan kalau misalnya kita lihat di investasi di Indonesia. Jadi kembali lagi sebenarnya itu sangat relevan dengan pertanyaan nomor 1. Ini terdapat adanya baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, cuma berarti kalau misalkan kita melihat dalam kondisi saat ini, berarti apakah memang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, khususnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya segera, itu relevan nggak sih dengan kondisi global saat ini? Nah, itu yang menjadi PR-nya. Nah, ketika investor melihat bahwa ternyata memang kebijakannya masih kurang relevan ya, atau misalkan kurang tight ya, sehingga akhirnya ketika terdapat adanya kekhawatiran investor untuk berinvestasi di Indonesia, akhirnya investor-investor asing itu cabut dari Indonesia. Nah, itu yang mengakibatkan pelemahan mungkin ya dari sisi perekonomian. Nah, itu kira-kira seperti itu, Raka dan Devi. Mungkin tapi yang Bapak sudah singgung tadi, apa yang udah dilakukan Menteri Keuangan sekarang kan yang udah sempat saya dengar tuh bahwa dia ke pasar obligasi di Indonesia dan dia udah menarik sekitar dana 1,3 triliun kemarin. Dan mungkin itu adalah salah satu kebijakan jalan yang dari Menteri Keuangan itu betul atau bagaimana gitu, Pak? Ya, betul. Oke, baik. Berkaitan dengan ini ya, investasi di Indonesia ya, khususnya investasi pasar modal, itu bisa kita lihat dalam konteks pasar saham maupun pasar obligasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam konteks pasar obligasi, apalagi misalkan obligasi pemerintah, itu sebenarnya dari sisi risiko dia lebih stabil dibandingkan dengan investasi dalam bentuk saham. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita melihat dalam konteks high risk high return ya, investasi dalam bentuk saham itu mungkin dari sisi investor akan melihat bahwa mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian ataupun return yang lebih besar. Katakanlah misalkan entah itu dari dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada investor tersebut, atau misalkan dari kenaikan harga sahamnya. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat kecenderungan harga saham di Indonesia itu cenderung naik. Nah, tetapi memang akhir-akhir ini yang akhirnya turun. Nah, dengan adanya kantor dari Menteri Keuangan dan akhirnya menerbitkan obligasi pemerintah, ini salah satu bentuk kebijakan yang sangat baik. Artinya adalah investor akan memiliki alternatif untuk investasi lainnya yang lebih aman. Nah, kenapa demikian? Mungkin dari sisi return dia untuk obligasi pemerintah tidak terlalu misalkan tinggi seperti halnya misalkan saham. Katakanlah returnnya hanya 5 sampai dengan 10%. Nah, dari sisi bunga yang dia terima dari sisi investornya. Namun dari sisi tingkat pengembalian, tingkat kepastiannya sangat tinggi. Bahkan 100%. Selama negara tersebut tidak bangkrut, investasi di obligasi pemerintah itu akan terima returnnya dalam bentuk bunga. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi memang kebijakannya sangat bagus ya, bukan hanya misalkan memang sebagai alternatif sebagai salah satu alternatif untuk investasi selain saham, tetapi dengan adanya penerbitan obligasi tentunya kan istilahnya akan menambah ya investasi untuk membeli mata uang dalam bentuk rupiah. Karena ini obligasi tersebut itu dikeluarkan dalam nominal rupiah. Nah, itu salah satu yang bisa di-counter dan menurut saya istilahnya itu positif ya. Tapi di beberapa ekonomi itu menilai bahwa pasar itu masih mempertanyakan efektivitas dari program-program pemerintah nih, Pak. Khususnya yang membutuhkan anggaran besar. Contohnya kayak MBG, Koperasi Desa Merah Putih maupun pembentukan Danantara. Tapi di sisi lain tuh pemerintah juga menilai bahwa program-program tersebut itu sangat penting ya, Pak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, menurut Bapak apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat itu dan investor juga percaya kalau program-program tersebut itu bisa membawa manfaat di dalam jangka panjang dan tidak malah menambah risiko ekonomi? Yes, ini sangat menarik sekali. Ini merupakan isu yang dibicarakan ya di Indonesia oleh netizen Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ketika pemerintah memiliki program-program yang mereka jalankan, yang pemerintah jalankan,
itu memang apa namanya idealnya baik ya, idealnya bagus ya. Betul. Karena pemerintah juga sudah mempertimbangkan berkaitan dengan rencana tahunan, kemudian juga rencana apa namanya jangka menengah sampai dengan rencana jangka panjang. Nah, cuma ya kalau kita lihat berarti ketika adanya reaksi dari masyarakat, kemudian juga dari tokoh-tokoh di Indonesia, ini kenapa bisa terjadi ya bahwa program-program tersebut itu dianggap katakanlah kurang efisien, kurang efektif. Nah, berarti memang ada masalah berkaitan dengan masalah implementasinya, ya kan? Nah, Betul. artinya adalah bahwa mungkin kalau kita lihat pemerintah itu kan tidak selalu mengawasi dari apa namanya atau mengawasi secara teknis ya, itu dari hulu ke hilirnya, ya kan Iya. seperti itu. Nah, dari sisi program itu pemerintah menganggap bahwa ini bisa katakanlah misalkan program MMBG meningkatkan gizi apa namanya anak-anak sehingga akhirnya anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik nanti pada saat remaja dan dewasa sehingga memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Nah, cuma masalahnya kembali lagi berkaitan dengan implementasinya. Nah, ini kalau kita lihat berarti implementasi ini butuh yang dinamakan dengan tata kelola sebenarnya. Nah, artinya bagaimana istilahnya memang implementasi tersebut itu sesuai dengan panduan, sesuai dengan kondisi yang harusnya apa namanya diatur berdasarkan peraturan perundangan. Nah, cuma ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya kebocoran-kebocoran, khususnya berkaitan dengan masalah kebocoran anggaran maupun berkaitan dengan masalah kualitas dari misalkan program MBG, contohnya seperti itu. Nah, sama halnya misalkan Koperasi Merah Putih, itu baru digagas. Nah, satu belum selesai, satu muncul lagi. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan adanya kekhawatiran dari masyarakat. Kok istilahnya satu program unggulan dari pemerintah banyak ini ya banyak apa namanya permasalahannya. Kenapa muncul istilahnya program baru yang belum tentu istilahnya akan bisa berhasil. Nah, ini reaksi-reaksi ini yang akhirnya begitu masif ya, khususnya misalkan di media sosial itu luar biasa. Jadi memang kalau menurut saya sih lebih kepada masalah apa namanya tata kelola implementasinya itu yang mesti harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga apa namanya kembali lagi kepada trust. Kalau tadi saya di awal itu bicara mengenai masalah trust dunia, investor asing, kemudian apa namanya trust negara-negara lain, lembaga-lembaga asing. Nah sekarang istilahnya kita bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari masyarakat kita sendiri. Nah itu yang harusnya menjadi PR bagi pemerintah. Betul. Mungkin dari jawaban yang tadi kita flashback kali ya ke pemerintahan Habibie. Boleh ya. Nah, beliau kan pernah nih berhasil menguatkan nilai tukar nih dari Rp16.800 menjadi Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Dengan cara membangun trust tadi yang sudah disampaikan bahwa itu PR kita saat ini, kepercayaan dari pasar melalui bank sentral yang independen serta dia melakukan demokrasi yang sehat begitu, Pak. Nah, menurut Bapak, apakah cara seperti yang dilakukan B.J. Habibie pada saat itu, apakah bisa diterapkan sama pemerintahan sekarang nih, Pak? Ya, jadi kalau menurut saya sih memang bisa dilaksanakan oleh pemerintah sekarang karena kalau misalnya kita flashback ke belakang nih zaman tahun 99 itu kan istilahnya krisisnya luar biasa ya sebelum kalian lahir ya tentunya itu krisisnya krisis multidimensi. Nah tetapi kalau misalkan kita bisa ambil lesson learn dari yang di tahun 99 itu bagaimana Presiden B.J. Habibie ini bisa memulihkan kondisi yang sebelumnya mengalami kondisi Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga akhirnya bisa lebih stabil di tahun 1999 dan tahun 2000 ya. Nah, ini tentunya tadi pertama adalah trust. Kemudian yang kedua adalah bagaimana istilahnya Indonesia bisa berkolaborasi dengan negara-negara bukan hanya misalkan negara berkembang tapi negara-negara maju. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga internasional. Nah, artinya adalah bahwa ketika Indonesia berhasil bisa membangun kerjasama dengan negara-negara di luar sana, khususnya negara maju, kemudian juga lembaga-lembaga internasional seperti misalkan Bank Dunia atau misalkan IMF atau misalkan lembaga-lembaga dunia besar lainnya. Ini mengakibatkan adanya apa? Ketika lembaga-lembaga tersebut itu mau bekerja sama, otomatis mereka itu percaya dengan Indonesia. Nah, ketika terdapat adanya indikator tersebut, ini mengakibatkan bahwa investor-investor itu akan mengikuti untuk bisa masuk ke dalamnya.
apalagi kalau misalkan kita lihat Indonesia tuh sangat potensial untuk bisa berkembang. Nah, karena sumber potensi perekonomian Indonesia itu sangat bervariasi. Malah istilahnya kalau misalnya kita bandingkan misalkan dengan Singapura, Singapura istilahnya hanya mengandalkan pariwisata, kemudian perdagangan. Indonesia itu luar biasa ininya. Potensi sumber dayanya, baik sumber daya alam ataupun istilahnya sumber daya yang lainnya. Jadi bisa sih kalau menurut saya ya, tentunya ini yang penting adalah bagaimana pemerintah Indonesia dan masyarakat itu bersatu, memiliki istilahnya visi, misi dan tujuan yang sama untuk bisa meraih cita-cita seperti di tahun 99. Nah, mungkin kalau menurut saya bisa lebih baik lagi. Yang penting istilahnya tidak ada perbedaan pandangan. Itu yang utama sih. Nah, artinya adalah bahwa kembali lagi lebih kepada masalah trust. Jadi artinya adalah bagaimana pemerintah juga bisa menjaga kepercayaan masyarakat itu bisa percaya. Ayo abis itu saya bangun bersama-sama. Kemudian tentunya ini akan terlihat ya dari pihak internasional, entah itu lembaga internasional ya maupun negara-negara asing, khususnya negara-negara maju untuk bisa kembali lagi ke Indonesia, khususnya investasi di Indonesia. Tapi tergantung dari implementasi yang mungkin pemerintah saat ini ya di mana ya Pak. Jadi mungkin masuk ke jangka panjangnya, analisis jangka panjang. Tadi kan kita flashback ya mungkin tadi. Sekarang mungkin analisis kepanjangan yang strategi apa gitu yang dapat ditempuh Indonesia, kan mungkin itu mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat tentunya yang menjadi isu saat ini gitu. Namun mengingat perdagangan internasional dan investasi global, masih banyak yang menggunakan dolar sebagai mata uang utamanya gitu Pak. Nah, langkah tersebut mungkin bisa dibilang itu nggak gampang dilakukan ya. Betul. Nah, menurut Bapak mungkin seberapa realistis upaya pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat bagi Indonesia saat ini? Apakah butuh waktu yang sangat banyak? Apa gimana? Dan mungkin kebijakan apa yang perlu dipersiapkan agar langkah tersebut dapat berjalan secara efektif? Mungkin selain trust tadi gitu Pak. Ya, baik ya, terima kasih. Ini memang relevan juga dalam kondisi saat ini ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pemerintah itu udah berusaha tidak terlalu bergantung dengan dolar ya sebagai mata uang asing utama ya. Namun demikian kalau kita lihat dalam konteks perdagangan internasional itu ternyata memang dolar itu yang paling kuat dan istilahnya paling banyak digunakan oleh banyak negara untuk melaksanakan transaksi ataupun perdagangan internasional. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat kalau misalnya memang ternyata Indonesia tidak mau tergantung dengan dolar, berarti mungkin ada strategi lainnya. Contohnya bahwa istilahnya kita tetap harus bisa mendorong UMKM yang ada di Indonesia itu tetap harus tumbuh. Kita bisa belajar misalkan dari kasus Covid kemarin. Ternyata sekitar 90% lebih ya perekonomian Indonesia pada saat itu ditopang oleh UMKM, aktivitas UMKM. Itu luar biasa sih kalau menurut saya. Artinya adalah ini istilahnya memang salah satu sumber ataupun indikator yang bisa kita munculkan di masa akan datang. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah daya beli masyarakat. Bagaimana perekonomian di Indonesia itu bisa berjalan kalau misalkan daya beli masyarakat itu semakin turun. Nah, ini yang mesti harus dijaga oleh pemerintah juga. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah inflasi. Nah, tadi masalah daya beli sama inflasi itu sangat relevan. Contohnya kalau misalnya kita makan di warteg 15.000 biasanya, kemudian karena inflasi jadi 20.000 atau 25.000. Tentunya kita istilahnya dengan tabungan ataupun kalau misalkan mahasiswa biasanya uang masih dikasih sama orang tua ya. Nah, kan istilahnya sama orang tua juga kan tidak dilebihkan, masih dengan yang sama gitu kan. Nah, artinya adalah kita akan mengurangi item-item apa yang kita beli supaya kita bisa survive. Nah, artinya adalah itu. Kemudian hal yang lainnya adalah kembali lagi kepada istilahnya sinergi dengan masyarakat itu sendiri. Karena kita tidak akan bisa menjadi lebih besar kalau misalkan antara pemerintah dengan masyarakatnya itu tidak saling berkoordinasi atau tidak saling bersinergi. Itu sih yang penting kalau menurut saya.
Jadi pertumbuhan UMKM itu Ya, utamanya jangka betul. panjang banget. Yes, betul ya. Kita maksudnya kalau UMKM berani loh, istilahnya bisa kita adu dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia ataupun Thailand. Wow. Ya dong. Iya sih. Nah, tadi kan sempat nyinggung UMKM. Yes. Nah, efek dari pelemahan nilai tukar rupiah saat ini kan Ya. sudah mulai mencekik Yes. pedagang-pedagang kecil. Contohnya itu kayak pedagang tahu dan juga tempe yang bergantung pada bahan baku dari impor gitu. Nah, bagaimana Bapak menilai pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dari hantaman inflasi barang impor atau imported inflation? Ya, oke, baik. Nah, ini yang pemerintah perlu perhatikan ya, berkaitan dengan masalah barang impor. Nah, mungkin kalau kita lihat barang impor itu bisa lihat dari kepentingannya. Dalam artian bahwa barang impor tersebut apakah memang bahan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, ataukah katakanlah dia sebagai secondary goods ataupun tertiary goods gitu kan. Nah, artinya kalau misalkan kita melihat ini seperti kedelai harus diimpor. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi kedelai. Kemudian juga akibatnya apa? Akibatnya karena memang kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ini mengakibatkan ini akan semakin mahal. Tentunya bahan produksi untuk membuat tahu sama tempe semakin semakin tinggi juga. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat penjual-penjual tersebut apabila mau menjual lebih mahal, ini belum tentu laku loh. Karena memang tadi masalah daya beli masyarakat itu juga tidak serta-merta tinggi. Nah, itu salah satu yang pemerintah bisa lakukan adalah memprioritaskan untuk untuk barang-barang pokok, bahan-bahan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia itu melalui subsidi sih kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun supaya tingkat pertumbuhan ekonomi kita hidup, itu salah satunya adalah yang mesti harus di-maintain adalah daya beli masyarakat. Nah, itu yang menurut saya penting adalah berkaitan dengan subsidi. Cuma masalahnya adalah bahwa apakah memang subsidi ya, kita kalau misalkan kita melihat masalah prioritas. Ini prioritas kalau menurut saya. Nah, yang pertama adalah dari sisi bagaimana tetap bisa mempertahankan untuk usaha-usaha tadi pembuatan tempe tahu itu tetap bisa berjalan, termasuk ketika menyediakan produk tempe dan tahu itu kepada masyarakat dan akhirnya bisa dibeli. Nah, ketika aktivitas pembelian tempe itu dia katakanlah berkurang atau tidak sama sekali, ini kan istilahnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga di Indonesia. Jadi dampak multiplier efeknya akan sangat tinggi. Aduh, pertanyaan udah habis ya, Raka? Iya, makanya nggak kerasa banget. Makasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak. Iya, mungkin sama-sama Raka sama ya Lucy. kita bisa simpulin teman-teman untuk sebagai penutupnya bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini merupakan kondisi yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu, nggak cuma satu aja yang udah dibilang sama Bapak Amri tadi, bahwa sisi eksternal dan internal juga berdampak gitu, atau bisa dibilang domestik maupun globalnya. Nah, meskipun memberikan tantangan bagi perekonomian, kondisi ini tuh juga bisa menjadi pengingat pentingnya menjaga stabilitas ekonomi kita dan meningkatkan daya saing bangsa di tengah dinamika ekonomi dunia ini, teman-teman. Nah, adapun pesan untuk kita nih sebagai mahasiswa dan juga generasi muda adalah tentang pentingnya meningkatkan literasi ekonomi, berpikir kritis terhadap isu-isu yang berkembang, serta mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, kalau untuk masyarakat sekitar nih, yang teman-teman yang nonton, penting juga untuk kita tetap bijak dalam mengelola keuangan dan nggak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi atau berita hoax. Betul, banyak banget kan informasi-informasi hoax gitu. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Amri sendiri ada pesan-pesan untuk teman-teman yang bakal nonton gitu. Ya, buat teman-teman yang nonton podcast ini, ya khususnya teman-teman generasi muda Gen Z ya. Betul. Ini yang pertama adalah bahwa teman-teman tetap harus belajar ya. Belajar itu bisa dimanapun. Kemudian yang kedua adalah teman-teman memiliki latar belakang pendidikan apapun. Namun demikian untuk literasi ekonomi dan keuangan itu penting. Ya, minimal yang pertama adalah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Indonesia kemudian global itu secara secara umum minimal kita paham.
Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan individu ya. Nah, dalam kondisi yang ya banyak yang bilang katanya kondisi saat ini sedang mengalami istilahnya ya, gonjang ganjing. Ya, kurang stabilan ya, kurang stabilan. Dalam kondisi ya, ketika teman-teman memiliki pengelolaan keuangan pribadi yang lebih baik, ini tentunya teman-teman akan lebih akan lebih merasa nyaman untuk beraktivitas sehari-hari ya. Kemudian yang selanjutnya, pesan selanjutnya adalah bahwa negara ini ya, Indonesia ini akan berada di tangan teman-teman semua di masa akan datang, sehingga teman-teman harus sudah mulai memiliki visi misi ke depan untuk bisa berkontribusi kepada Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Baik. Dan itu yang dibilang oleh Bapak Amri dan Devi tadi. Nah, mungkin ini udah sebagai penutup teman-teman, saya dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Amri yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama Raka Devi. Iya, yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ke kita, wawasan dan pandangannya mengenai isu yang mungkin pelemahan rupiah ini gitu. Ya. Nah, semoga diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta mendorong kita untuk lebih memahami berbagai isu ekonomi yang terjadi di sekitar kita dan yang saat ini terjadi, yaitu pelemahan rupiah, teman-teman. Jadi saya Raka Syada Mario dan rekan saya Devi Febriana. Kami selaku host 7 Insight mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memenuhi jalannya podcast pada hari ini. Dan akhir kata, sampai jumpa pada kegiatan dan diskusi berikutnya. Dadah. Dadah.